Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. UCS Cup 2025 sangat-sangat ketat kawan. Sudah masuk babak ke-6. Jika kemarin lusa di babak ke-5 Abdus Satrob memimpin sendirian dengan selisih setengah poin, di babak ke-6 dia mulai dikejar oleh pesaing-pesaingnya. Ada Arjun, Parham, Nordibek, Abdus Satrob dengan 4 poin yang sama. Saat admin sedang rekaman ini sedang berlangsung babak ke-7 kawan. Dan kemarin di babak ke-6 ada partai yang terbilang luar biasa. Mungkin bisa jadi nominasi partai terbaik di 2025 ini kawan. Di permainan klasik yang dimainkan oleh si Gondrong saat menghadapi Pragnananda dalam permainan Kings Indian Defense kawan. Di poin ini kawan bisa melanjutkan ke Kings Indian Defense atau juga Greenfield Defense. Nah, putih jika melanjutkan kuda C3, hitam bisa melanjutkan rencananya dengan gajah G7 Kings Indian Defense atau pion D5 Greenfield Defense. Tapi Prak memilih dengan anti Greenfield terlebih dahulu dengan pion F3. Setelah gajah G7, baru pion E4 dimainkan oleh Ramesh Babu Pragnananda. Kuasai center dengan 3 pion dan rantai pion juga persiapan sayap rajanya nanti kawan. Di permainan semis kawan dari Kings Indian Defense seringkali putih memilih jalur rokade panjang. Tapi di variasi-variasi yang lain, jika pion ini belum didorong, putih akan lebih nyaman rokade pendek. Nanti kita akan lihat bagaimana hitam akan sangat agresif lewat sayap rajanya dengan pion-pion. Putih akan mencoba melakukan counter lewat sisi menteri. Tapi sekarang kita temui permainan semis dari Kings Indian Defense. Pion D6. Baru kuda C3, rapot rokade, kuda GE2, pion A6, gajah E3, langkah-langkah teori pembukaan Kings Indian Defense variasi semis kawan, kuda BD7, menteri D2 persiapan rokade panjang. Nah, rapot membuat langkah pengorbanan pion B5 untuk membuka jalur-jalur serangan lewat sisi menteri. Dia tahu bahwa putih akan mempersiapkan rokade panjang, jadi dia berani membuat langkah pengorbanan. Nah, sebelum itu saya akan tunjukkan jalur permainan Mikhaltal di tahun 1958 saat menghadapi Bobotsov, kawan. Mikhaltal saat itu bermain saat pegang hitam. Dia tidak bermain dengan pion B5, tapi memilih dengan pion C5. Nanti kita akan lihat rokade panjang dan Mikhaltal akan korbankan menterinya di peta A5 itu. Raja B1, kemudian baru pion B5, lanjut Mikhaltal. Kuda D5. Menawarkan pertukaran menteri. Harapannya dia punya tempo untuk mendapatkan pion E7. Tapi tidak dengan Mikhaltal saat itu. Dia korbankan menterinya kawan. Seperti ini. Dan dia mendominasi permainan sisi menteri. Dengan kekuatan gajah gelap di diagonal ini. Benteng juga siap untuk ditempatkan di lajur-lajur serangan nanti ke depan kawan. Coba lihat ancam. Benteng pion juga siap dicaplok. Menang Mikhaltal saat itu. Tapi pion B5 langsung. Kalau diterima oleh putih kawan, tentu jalur-jalur serangan buat hitam di sisi menteri akan terbuka ya. Pion C6, jalur menteri terbuka, jalur gajah terbuka, benteng punya 2 lajur terbuka. Gambit ditolak, memilih dengan serangan pion H4. Dan pion H5, baru rokade panjang. Pion E5 kawan. Sebelum didahului oleh Prak, jadi Richard Rapot yang mendahului. Ini langkah bagus. Pion D5 menutup permainan diagonal bagi gajah kawan, dan rajanya terbilang cukup aman nyaman sekarang. Rapot melangkah kuda B6 kawan, siap caplok pion di sini, ancam menteri, ancam gajah ya. Langsung dicaplok oleh Pragnananda, pion C ambil balik dan rapot mempunyai lajur C semi terbuka. Pion C pukul pion B5, pion ambil balik pion B5, terbuka juga lajur A buat bentengnya rapot. Raja B1. Kemudian di sini kawan pion B4 langkah bagus. Ya sama juga ya tadi ya. Kalau di sini kuda ambil pion B5 nggak ada yang menjaga pion A2, benteng meluncur. Jadi setelah raja geser lindungi pion, baru di sini pion dorong maju B4. Kuda B5 dan seperti yang ditunjukkan garis biru kawan. Rapot menemukan taktik pengorbanan kuda caplok pion D5. Luar biasa dari Richard Rapot. Membuat gebrakan di langkah ke-15. Diterima menggunakan pion. Terbuka jalur gajah F5 cek. Jika kalian ambil menggunakan menteri, sama juga ancamannya di sini kawan. Coba lihat, ada benteng juga mendukung serangan. Kemudian menteri juga siap-siap naik
benteng-benteng segera dikeluarkan, sangat-sangat berbahaya kawan, sangat-sangat berbahaya. Anggap contoh ya, menteri ini bergerak ke peta B7. Sorry, ada Magnus Carlsen telepon sebentar. Halo. Maaf, bukan Magnus Carlsen kawan, bukan Magnus Carlsen. Mungkin kalian nggak suka ya kalau menteri ke peta B7 kira-kira kemana? Ya kalau engine menyukai ke sini, ke sini. Tapi gajah B2 cek. Kalau kalian ke sini tentu ada discover. Kalau ke sini kawan ya, menteri ini nanti akan berikan jalan buat benteng-benteng keluar. Benteng B8 usir menteri terlebih dahulu, bergerak kemana, ke peta A6 kah, menteri bergerak, benteng juga siap mengikutinya. Ribet pokoknya kawan kalau ambil dengan menteri kuda ini. Jadi pion ambil kuda D5, gajah F5 cek, raja ke H1 dan benteng A4. Persiapan kawan, bentengnya ini juga didobling sementara dia kawal pion B4. Kuda C1 untuk mencoba bertahan kawan. Dan di sini menteri D7. Berikan jalan ya bagi benteng, coba tekan kuda di sini. Ada gajah C4 lanjut prak keluar dan koneksikan benteng-bentengnya. Benteng C8 kawan, menteri E2 proteksi pion dan di sini rapot membuka diagonal. Sangat-sangat presisi permainan Richard Rapot kawan. Sebagai bocoran, akurasi permainan Richard Rapot ini sebesar 98,6%. Sangat-sangat presisi. Layaknya engine permainan Richard Rapot. Tapi nggak tahu beberapa babak sebelumnya Richard Rapot ini kok loyo ya. Dia di tahun 2022 sampai 2025 ini kehabisan banyak elo kawan. Habis elonya. Coba lihat. Sekarang dia elonya 2710 dan sampai babak ke-6 ini dia kehilangan 4 poin elo ratingnya kawan. Ada apa dengan gondrong padahal permainannya sangat atraktif? Itulah minusnya. Kalau permainan atraktif menghadapi pecatur kuat, ya wassalam kawan. Gajah B3 ternyata langkah kesalahan dari Pragnananda bisa membuat langkah menunggu kawan dengan benteng HF1. Ini langkah kuatnya. Kalau ada pion B3 di sini, baru gajah ambil pion B3. Benteng B4 untuk menusuk kuda gajah di sini. Kuda ini bisa mundur ke peta A3 sementara. Dengan gajah B3, memang agak sedikit sama nanti jalurnya kawan. Dengan pion E pukul pion F3 terlebih dahulu, ambil balik. Dan ada benteng A5, serang kuda di sini. Nah, gajah C4. Kali ini blunder gajah C4. Opsi yang lain kuda ini mundur ke peta D4. Mungkin yang nggak disukai adalah sikat di sini ya. Cek. Mungkin yang nggak disukai kawan. Tapi memilih gajah C4 cukup logis. Dan apakah kalian mau sikat gajah ini kawan? Nanti mendapatkan kuda di sini. Ups, sorry, kenapa garisnya nggak keluar? Harusnya keluar. Nah, sini ya. Benteng caplok di sini mendapatkan kuda di sini. Tapi tidak. Inilah langkah terbaik dari Richard Rapot. Serang benteng. Korbankan gajah. Ditolak benteng D2. Kalau diambil oleh menteri, gantinya di sini. Nah, gantinya di sini. Jadi, dengan benteng D2 saja, sekarang gajah A4. Serang kuda kawan. Kuda D4, benteng mengikuti. Dan coba lihat di belakang ini ya. Gajah, kuda. Dalam posisi yang sangat-sangat tertekan. Coba lihat. Admin nggak menunjukkan jalur-jalur yang lain kawan. Banyak sebetulnya jalur yang bisa admin jelaskan. Cuma untuk menghemat durasi. Sangat-sangat kompleks permainannya. Jadi kuda C6. Putus koneksi benteng. Gajah caplok kuda C6. Kuda B3. Kenapa nggak diambil langsung? Ya diambil jadi ada tower di sini ya. Tetap ya. Posisi gajah kuda dalam masalah. Oke, tempo ancam benteng terlebih dahulu. Benteng caplok gajah, menteri ambil benteng, kemudian gajah B5. Sekarang jumlah perwira sama. Putih unggul dengan sepasang benteng. Cuma masalahnya tempo, posisi, inisiatif sudah dipegang oleh hitam kawan. Putih hanya bisa bertahan sekarang. Apalagi ada sniper jarak jauh di ruang gelap, diagonal gelap. Sangat-sangat kuat, powerful gajah gelap ini. Jadi menteri E4, ada gajah C4 menarget kuda. Dan benteng siap bermain lagi di lajur A. Jadi benteng C1. Maksud saya benteng C2. Di sini
pion B5. Kenapa nggak dicaplok saja? Ya, di sini caplok dulu kawan. Jadi hitam sudah kehilangan kekuatannya untuk bermain di lajur-lajur terbuka. Jadi kurang kuat serangannya. Oleh karena itu ditahan oleh Richard Rapport dengan pion B5. Kuda C1 kawan. Kemudian benteng E8 serang menteri. Ada menteri geser F4, menteri A7. Lanjut Richard Rapport. Coba lihat potensinya di sini bisa masuk juga ke peta A3 nanti. Benteng caplok gajah, ambil balik oleh pion. Menteri caplok pion C4, pion B3. Pengorbanan untuk membuka jalur-jalur buat benteng nanti. Jika diambil oleh kuda di sini, ya menteri mungkin geser, masuk ya ke peta F2. Coba lihat, sangat-sangat berbahaya kawan. Kalaupun ke sini backup, ada benteng menyusulnya, sangat-sangat berbahaya. Jadi benteng D1, pilihan dari Pragnananda. Rapport pion B pukul pion A2. Terlihat cukup nyaman, tapi harus diingat diagonal gelap ini kawan. Ada sniper. Menteri ambil pion A2 menantang pertukaran. Menteri F2 kawan. Dan benteng siap ya mengikutinya. Lewat sini nanti juga bisa. Menteri B3, ada benteng E3. Di posisi ini Pragnananda di langkah ke-37 menyerah. Apa masalahnya? Ya masalahnya itu tadi kawan ya, gajah sniper di sini, posisi menteri harus tetap mengawal pion di sini ya. Nggak bisa ke sini, anggap saja ke sini ya. Kemudian menteri ambil pion F3 dulu. Nah, ada ancaman di sini juga, ancaman di sini. Ribet pokoknya, ribet. Silakan kalian otak-atik. Pokoknya posisi putih udah ribet sekali, Oke, coba kita blokade di sini ya. Bisa juga menteri ke H1 untuk ancam kuda sekarang. Raja geser kawan, maka ya wassalam posisinya. Ribet pokoknya kawan, sudah ribet. Oke, permainan sangat-sangat kompleks yang ditunjukkan oleh Richard Rapport, luar biasa. Saya anggap memang patut jadi nominasi game terbaik di permainan klasikal 2025. Semoga bisa menghibur kalian kawan dan bisa jadi bahan referensi saat menghadapi variasi Shamish di Kings India Defense. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.